Bagaimana kita mendata masyarakat miskin, kemudian kita juga melakukan revitalisasi posyandu kerjasama dengan bidan desa. Sekarang angka BPJS, kenapa UHC itu tidak tercapai-capai? Karena angka yang dibuat oleh Dinsos itu tidak pernah sinkron dengan angka BPJS-nya. Artinya gini, ada yang dari Dinas Sosial? Ya. Nah, betul ya Pak ya? Kita selalu bertarik-tarikan masalah angka orang miskin ini ya Pak. Nah, kalau dulu angka kemiskinan itu diverifikasi oleh bidan desa. Kenapa? Bidan desa itu yang tahu masyarakatnya di daerah. Dia tahu siapa yang sudah meninggal, siapa yang baru lahir, ya kan? Kan melalui bidan semua tuh Pak. Kelahiran, aktenya pasti melalui bidannya. Orang meninggal dia pasti tahu, menyelenggarakan jenazah pasti perlu orang puskesmas kan. Pasti ada laporannya. Nah itu mungkin yang kurang selama ini. Kemudian posyandu sempat ditinggalkan. Saya ingat tuh zaman sebelum Bu Nila, posyandu ini ditinggalkan, tidak dianggap penting. Ada masa kemarin ya, tidak ada posyandu di apa. Ujung-ujungnya apa? Stunting anak-anak semua kan. Ini kan gara-gara kita tidak terlalu memperhatikan posyandu. Dan di tingkat nasional juga tidak terlalu tidak ada kegiatan atau prioritas ke posyandu. Nah sekarang setelah ada stunting baru disadari bahwa deteksi dini balita itu ya di posyandu. Kalau kita tidak ada posyandu gimana kita tahu anak itu stunting atau tidak? Tidak ada yang mengukur tinggi badan, tidak ada yang mengukur berat badan. Dari mana kita tahu itu stunting atau tidak? Nah sekarang kalau kita lihat juga angka stunting itu Pak, ada yang sekarang Master Ansit namanya ya. Nah Master Ansit ini ada fenomenanya. Ada desa yang ditunjuk sebagai lokus. Padahal di sini misalnya angka stuntingnya di desa A itu 50 orang. Di desa B ini misalnya cuma 13 atau 20 orang. Tapi karena dia masuk Master Ansit, dia diintervensi. Yang 50 ini siapa yang intervensi? Nah inilah sebenarnya kalau kita posyandu kita ini berjalan, ini bisa kita lakukan intervensi secara bersama-sama melalui Pokja posyandu ini. Nah, ini SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Inilah desa peduli kesehatan dengan UKPM-nya terintegrasi nanti ke depan, ya. Nah, desa peduli lingkungan tentunya terkait dengan KLH, desa pendidikan terkait dengan pendidikan, desa ramah perempuan. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah ada forum Germas, sebenarnya sudah masuk semua. Jadi tinggal sebenarnya programnya hanya ganti-ganti apa aja namanya ya, ganti-ganti nama aja. Sebenarnya kalau Germas itu kan sudah masuk, ini kan sudah ada di Germas semua. Tujuannya ada ketika desa sehat, maka kecamatan sehat, ya kan? Nah, tapi kita apakah kita mau bergerak bersama? Sebenarnya kan itu yang menjadi kunci. Bapak yang berasal dari Kominfo, bagaimana sebenarnya tindak lanjut dan kiat atau motivasi apa untuk menuju kabupaten sehat? Yang jelas Pak, untuk semua sektor yang terkait, contoh dalam hal ini tanda kutip Pokjanal ini sendiri, semua sektor-sektor itu sudah punya peran penting. Yang penting komitmennya bagaimana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan untuk sebuah kabupaten sehat itu sendiri. Nah, tentu nantinya berujung kepada pada LKD Posyandu. Nah, kemudian program kesehatan itu apabila berdiri sendiri, saya kutip tadi dari apa disampaikan oleh Ibu narasumber, tidak akan bisa berdiri kesehatan, tidak akan bermakna kalau berdiri sendiri. Nah, untuk itu saya menghimbau sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terlibat di dalam Pokjanal ini, yang mana nanti SK-nya akan kita konfirmasi dan kita kupas bersama, ikut terlibat dalam mewujudkan ini. Kalau soal itu perubahan perilaku memang susah, tetapi itu tadi harus kita lakukan berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya. Mungkin itu saja Pak. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
dari materi Ibu tadi, banyak sekali yang kita petik, yaitu semuanya terintegrasi ya Bu. Kalau di dinas kami sendiri DP2KB, kita punya BKB. Itu sasaran kita adalah keluarga ya Bu. Kalau di Posyandu sasarannya adalah balita. Jadi kita juga punya program BKBHI, yaitu holistik integratif, terpadu antara Posyandu, PAUD, dan BKB. Jadi antara Dinas Kesehatan, DP2KB, dan Dinas Pendidikan. Kemudian ada juga Bina Keluarga Remaja kalau di DP2KB. Kalau di Dinas Kesehatan ada Posyandu Remaja. Ya, Ibu sampai tadi. Sasaran kami juga ada remajanya, itu di PIK remajanya, dan keluarganya itu di BKR-nya. Kemudian ada lansia, Bina Keluarga Lansia di dinas kami, dan Posyandu Lansia di Dinas Kesehatan. Itu juga bisa diintegrasikan, ya kan Bu? Namun selama ini kita hanya berjalan sendiri-sendiri, ya Bu, betul nggak Bu? Dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Jadi harapan kami ke depannya setelah kita melaksanakan pertemuan ini, tujuan kita pertemuan ini adalah mengintegrasikan dan bekerja sama antara kegiatan dinas ini dengan dinas ini dan dinas ini. Jadi apa yang kita harapkan ataupun tujuan kita tercapai ke depannya. Kemudian yang pertama, yang kedua tentang percepatan penurunan stunting. Di Dinas DP2KB P3A itu PKKBN bekerja bersama dengan Dinas DP2KB, kita telah membentuk tim pendamping keluarga, yaitu sebanyak 293 tim dengan jumlah pesertanya ataupun anggota tim pendamping keluarga tersebut sebanyak 893 orang yang tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana TPK tersebut terdiri dari kader PKK, bidan desa, dan kader KB. Dan kita juga sudah membentuk TPPS, baik itu tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Itu sudah semuanya terbentuk. Dan kita sudah mengadakan orientasi fasilitator percepatan penurunan stunting, yang mana terdiri dari Dinas Kesehatan, dari PKK, dari IBI, dan fasilitator kecamatan. Jadi dalam waktu dekat, ini juga saya informasi untuk Pak Kades, bahwa orientasi untuk TPK dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Nah, dan tadi juga Pak Kades udah yang bersambut tuh, udah 2 tuh Pak yang mau melatih Pak dari Kemenang, dari DPAKB. Nah, itu jadi pintar nanti itu kadernya.